Halo semuanya, selamat datang di penjelasan mendalam kita hari ini. Pernah nggak sih Anda lagi nonton berita terus mikir, kenapa sih nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tuh naik turun melulu setiap saat? Nah, anggap aja situasi ini tuh kayak permainan tarik-menarik raksasa. Ini adalah dinamika global yang harfiahnya nggak pernah tidur, di mana rupiah dan dolar terus-terusan adu kekuatan. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan misteri di balik angka-angka itu, dan pastinya kita akan ubah data yang kelihatannya rumit jadi sesuatu yang gampang banget dipahami. Oke, mari kita langsung bedah aja nih. Daripada ngelihat nilai tukar cuma sebagai deretan angka yang ngebosenin di layar bank, coba deh bayangin kurs itu sebagai sebuah timbangan raksasa. Di satu sisi ada penawaran global, dan di sisi lain ada permintaan. Setiap kali ada seseorang di belahan dunia manapun yang butuh rupiah atau butuh dolar, timbangan ini bakal bergerak. Pertanyaannya, seberapa kuat sih guncangannya baru-baru ini? Jadi gini, di tengah panasnya ketegangan geopolitik global belakangan ini, rupiah kita sempat kecatat melemah sekitar 3,65%. Kedengarannya lumayan serem kan? Tapi tunggu dulu. Kalau kita mundur sedikit dan ngeliat gambaran besarnya, rupiah kita ini sebenarnya nunjukin ketahanan yang luar biasa loh dibandingin mata uang negara berkembang lainnya. Sebagai perbandingan aja nih, peso Filipina itu melemah sampai 6,58% dan baht Thailand turun 5,04%. Jadi fundamental ekonomi kita sebenarnya lumayan tangguh buat nahan badai ini. Nah, buat membedah semua itu, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan bahas misteri naik turunnya rupiah, lalu dampak ekspor dan impor, inflasi dan suku bunga, pengaruh global, strategi Bank Indonesia, sampai ke pertanyaan paling penting, apa sih dampaknya buat dompet Anda? Yuk langsung kita mulai. Bagian pertama, misteri naik turunnya rupiah dan mekanika utamanya. Konsep dasar yang benar-benar harus kita pegang di sini adalah globalisasi. Di era sekarang, negara-negara tuh nggak bisa hidup sendiri. Mereka harus dagang, dan mereka pakai satu bahasa keuangan utama, dolar Amerika Serikat. Karena dominasi ini, tiap kali ada kebutuhan internasional, timbangan global kita bakal langsung bereaksi. Kalau banyak banget yang butuh dolar buat transaksi ke luar negeri, ya rupiah kita otomatis bakal tertekan. Inilah yang bikin siklus apresiasi atau saat rupiah menguat dan depresiasi saat rupiah melemah yang terus-terusan muncul di headline berita ekonomi. Masuk ke bagian kedua nih, tentang ekspor dan impor. Ini ibarat mesin penggeraknya. Bayangin, kita sekarang lagi jalan-jalan masuk ke ruang mesin ekonomi negara kita. Nah, arus barang yang keluar masuk pelabuhan itu dengan sangat brilian ngegambarin tarik-menarik yang kita bahas tadi. Waktu kita ngekspor, kita kan jual produk ke luar negeri dan dibayar pakai mata uang asing nih. Cadangan devisa kita numpuk dan boom, rupiah menguat. Sebaliknya, waktu kita ngimpor, kita harus nuker rupiah kita dengan dolar buat bayar negara lain. Ini nguras cadangan devisa kita dan bikin rupiah jadi melemah. Tapi ada kabar baik nih. Pada bulan Mei 2025 kemarin, Indonesia berhasil nyetak surplus neraca perdagangan sampai 4,3 miliar dolar AS. Dan gilanya lagi, ini nandain 61 bulan berturut-turut kita selalu surplus. Mesin pendorong utamanya tuh dari komoditas non-migas, kayak lemak dan minyak nabati, sampai besi dan baja. Aliran dolar yang masuk ini bener-bener jadi sabuk pengaman yang super tebal buat ngejaga nilai tukar rupiah kita. Oke, sekarang bagian ketiga. Inflasi dan suku bunga sebagai tuas pengendali dari dalam negeri. Kalau ekspor-impor tadi adalah mesinnya, nah inflasi dan suku bunga ini ibarat pedal gas dan rem yang kita setir dari dalam negeri. Kita ngomongin inflasi dulu ya. Simpelnya gini, kalau harga barang-barang di dalam negeri pada naik, daya beli dari uang Anda itu sebenarnya lagi anjlok. Jadi bayangin aja, uang yang sama sekarang dapatnya lebih sedikit barang. Nah, pas nilai uang secara domestik ini menyusut, ya masuk akal banget kan kalau nilai tukarnya terhadap mata uang asing juga ikut-ikutan keseret turun. Nah, yang benar-benar menarik buat dilihat di sini adalah gimana teori tadi itu dibuktikan secara matematis. Data regresi dari Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat ini nunjukin bukti nyata. Nggak usah pusing sama angka-angkanya, yang perlu Anda catat adalah data akademis ini secara solid dan statistik ngebuktiin kalau hubungan antara inflasi, suku bunga, ekspor dan impor terhadap kurs rupiah itu benar-benar nyata dan ada dampaknya. Biar nggak ribet, mari kita terjemahin koefisien akademis tadi ke cerita sebab akibat yang gampang dimengerti. Ada satu tuas lagi yang super krusial, yaitu suku bunga. Coba bayangin, kalau suku bunga di Indonesia itu tinggi dan menarik buat investor luar negeri, mereka pasti bakal berbondong-bondong mindahin uang mereka ke sini kan? Nah, aliran modal asing yang masuk inilah yang bikin permintaan rupiah melonjak tajam dan akhirnya bikin rupiah kita makin perkasa. Bagian keempat, pengaruh global dan investasi alias cuaca ekstrim dari luar. Tapi ya,
Sehebat-hebatnya fundamental ekonomi di dalam negeri, kita tuh nggak hidup di ruang hampa. Kejadian geopolitik dan kebijakan negara-negara besar itu sifatnya kayak angin topan buat kurs kita. Contoh paling nyata nih, pidato Ketua The Fed Amerika Serikat Jerome Powell. Cuma dari ngasih sinyal dovish atau nada yang lebih santai dan hati-hati soal kenaikan suku bunga mereka, tekanan ke mata uang negara berkembang langsung reda. Hasilnya, rupiah kita sempat auto nguat dan dibuka di level 16.230 per dolar AS. Bayangin, satu kalimat di Amerika, kerasa banget dampaknya di Jakarta. Di sisi lain, kita juga harus tetap waspada nih. Ada kebijakan fiskal dari luar yang bisa bikin pasar ketar-ketir. Contohnya, ada RUU di Amerika yang namanya One Big Beautiful Bill Act. Ini tuh pemotongan pajak yang secara matematis bisa nambahin defisit anggaran mereka sampai 3,8 triliun dolar AS. Akibatnya, investor jadi takut bakal ada inflasi jangka panjang di Amerika. Sentimen panik kayak gini nih yang bikin arus modal global muter-muter nggak karuan dan otomatis ngerembet ke nilai tukar rupiah kita. Lanjut ke bagian kelima, strategi intervensi Bank Indonesia. Ini mekanik kita. Nah, di tengah badai geopolitik dan sentimen global yang serba nggak pasti tadi, siapa coba yang tugasnya jagain kapal kita biar nggak karam? Yap, Bank Indonesia. BI itu nggak cuma duduk diam ngelihatin dolar ngamuk. Mereka bertindak sebagai mekanik utama yang turun tangan pakai berbagai instrumen canggih. Mulai dari operasi NDF di pasar luar negeri, ngelakuin transaksi spot, pakai instrumen DNDF di domestik, sampai beli surat berharga negara. Semuanya ini benar-benar dirancang secara terukur sebagai perisai buat ngeredam kepanikan pasar. Dan akhirnya kita sampai di bagian keenam. Pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Apa dampaknya buat dompet Anda? Jadi, kenapa sih jaring ekonomi yang super besar ini penting banget buat Anda? Mungkin ada yang mikir, saya kan nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri, ngapain mikirin dolar? Jawabannya simpel banget. Pergerakan kurs ini tuh langsung mendikte biaya hidup Anda sehari-hari. Mulai dari harga tempe di pasar, karena kedelainya kan diimpor, terus biaya bensin, sampai ke margin keuntungan bisnis Anda. Nilai tukar ini ibarat detak jantung dari harga barang-barang di sekitar kita. Poin krusialnya di sini adalah Anda harus sadar posisi Anda itu ada di mana. Kalau Anda seorang importir, rupiah yang kuat itu surga banget. Harga bahan baku jadi murah dan margin keuntungan makin lebar. Tapi kalau rupiah melemah, wah, untung bisa habis tergerus. Nah, kebalikannya buat eksportir, rupiah melemah justru panen untung pas dolar ditukarin lagi. Dan buat kita-kita, para investor harian, fluktuasi ini tuh sinyal buat makin pinter nyari instrumen yang aman. Banyak yang akhirnya ngelirik investasi alternatif berprinsip syariah di sektor real, kayak platform securities crowdfunding dari LBS Urundana misalnya, buat nekan risiko dari gejolak mata uang ini. Pada akhirnya, ngerti soal naik turunnya rupiah itu bukan cuma biar kita kelihatan pinter pas baca berita ekonomi. Ini soal ngambil kendali atas keuangan kita sendiri. Setelah Anda paham gimana ekspor-impor, suku bunga, dan sentimen global ngatur nilai uang di dompet Anda, pertanyaan besarnya adalah, langkah cerdas apa nih yang bakal Anda ambil mulai hari ini buat ngelindungin dan numbuhin aset Anda di tengah gelombang ini? Semoga penjelasan kali ini bisa jadi kompas baru buat Anda menavigasi lautan finansial ya. Terima kasih banyak udah nyimak dan pastinya teruslah belajar.